Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bemo, Berkah Mania Official. Salam sejahtera buat kita semua. Pada episode ngeri ini kami akan bercerita yang cerita ini dikirim oleh Mas Iwan melalui email. Jadi Mas Iwan ini bercerita sekitar tahun 90-an. Dia berteman akrab dengan Ari, di mana mereka berdua ini tinggal di satu kampung yang sama. Saking dekatnya hubungan Iwan dan Ari, mereka seperti saudara. Bahkan sekolahnya dari sekolah dasar sampai kuliah mereka bareng. Walaupun di universitas ternama di negeri mereka ini, Ari dan Iwan mempunyai jurusan atau fakultas yang berbeda. Singkat cerita, setelah masa-masa SD, SMP, SMA mereka lewati dengan penuh kebahagiaan, sampailah mereka tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillahnya mereka berdua diterima di PTN tersebut. Walaupun Iwan masuk jurusan hukum, sedangkan Ari masuk di Fakultas Kehutanan. Masa-masa pelonco ketika mereka kuliah dan mereka memasuki tahun kedua di PTN tersebut, Ari berkenalan dengan seorang mahasiswi yang berasal dari kota yang sama tapi lain kampung. Mahasiswi tersebut Mita. Sebelum Ari mendekati Mita, Ari ngobrol dulu dengan Iwan. Gimana pendapatnya Iwan sama si Mita? Gimana kepribadiannya, baik apa enggak? Karena walaupun sekota, hanya berjauhan kampungnya, mereka benar-benar baru kenal Mita ini di kampus. Setelah lama Ari, Mita dan Iwan itu bergaul, akhirnya Iwan dan Ari baru tahu gimana latar belakangnya Mita. Ternyata Mita itu adalah anak tunggal dari seorang pengusaha yang mapan, di mana ibunya Mita ini meninggal ketika Mita sedang dilahirkan. Ari dan Iwan cukup kaget ketika datang pertama kali ke rumah Mita, karena selama ini mereka itu kehidupannya sederhana, tidak pernah melihat kemewahan yang sangat berlebihan dari satu keluarga, karena memang
rata-rata ekonomi di kampung mereka itu, di kampungnya itu memang semuanya sederhana, rata-rata hanya pegawai negeri sipil yang level menengah atau pedagang biasa yang berjualan di pasar. Pertama kali Ari dikenalkan oleh Mita kepada bapaknya, Ari sempat cerita ke Iwan bahwa dia tuh grogi banget ngadapin Pak Heru, bapaknya Mita. Karena selain kelihatan wibawa, beliau itu menurut Ari adalah orang yang penuh hati-hati dalam bertindak dan memilih siapa teman-temannya Mita. Ketika pertama kali malam minggu Ari ke sana, Ari langsung dikenalkan oleh Mita kepada bapaknya. Di ruang tamu yang megah dan besar itu, Ari duduk sendiri berhadapan dengan Pak Heru. Sedangkan Mita disuruh oleh bapaknya masuk ke dalam kamar. Di sana Ari cerita kepada Iwan setelah Pak Heru dan Ari bertemu selama hampir 2 jam di malam minggu itu. Ari bercerita pada Iwan bahwa semua hal tentang dirinya pada malam itu dikorek habis oleh Pak Heru. Bahkan keseriusannya untuk mendekati Mita itu dipertanyakan juga oleh Pak Heru. Karena Pak Heru tidak ingin putri tunggalnya itu yang disayanginya, yang bahkan karena saking sayangnya Pak Heru sama Mita, Pak Heru itu tidak nikah lagi setelah ibunya Mita meninggal karena melahirkan Mita. Di pos ronda, Ari dan Iwan saling tukar pikiran. Apakah sebaiknya hubungannya ini dengan Mita diteruskan atau tidak? Karena menurut Ari, Mita itu terlalu tinggi buat dia, terlalu high level, nggak sejajar dengan ekonomi orang tuanya Ari. Iwan sebagai teman yang baik dari kecil sampai mereka kuliah, hanya bisa berkata pada Ari, ya terserah kamu Ar, kamu kan yang akan menjalaninya nanti, bukan kedua orang tuamu atau orang tuanya Mita. Malam itu mereka ngobrol ngalor ngidul di pos ronda sampai menjelang fajar. Hal yang paling membuat Ari merasa nggak enak sama Mita adalah Ari itu ke kampusnya itu karena orang tuanya pas-pasan dan sederhana, hanya dikasih bekal buat naik bus. Bahkan makan siangnya aja sama ibunya dibungkusin dari rumah supaya hemat uangnya. Sedangkan Mita ke kampus itu, dia di zaman itu dia sama bapaknya udah dikasih kendaraan roda 4. Karena Mita dan Ari sudah dekat, Mita minta Ari supaya
belajar nyetir mobil agar kalau Mita nanti ada perlu apa-apa bisa minta tolong Ari. Awalnya Ari nggak mau, karena selain dia takut nabrak atau takut tabrak, ini juga pengalaman yang pertama kali buat dia bawa mobil orang. Tapi karena didesak terus oleh Mita, dan setelah tukar pikiran juga sama Iwan soal apakah sebaiknya dia ini setuju sama usul Mita untuk belajar mobil di lapangan parkir timur, akhirnya Mita dan Ari sepakat bahwa kita belajar mobil nanti buat kepentingan bersama, untuk kuliah bersama kalau misalnya Ari, Iwan, atau Mita itu sedang ada di luar. Setelah belajar mobil di parkir timur selama berbulan-bulan, Ari dan Iwan pun mahir. Setelah mereka berdua mahir, Mita bilang sama Ari sama Iwan, yuk kita jajal, mobilnya kita bawa ke arah Sudirman atau ke arah kota, jangan di lapangan parkir timur aja kita, nanti kita nggak pintar-pintar. Sebenarnya Ari sama Iwan tuh takut. Mereka ngebayangin kalau misalnya mobilnya Mita itu ditabrak atau ketabrak, itu kan pasti nanti ngeluarin uang, ngeluarin biaya untuk perbaikan. Sedangkan mereka nggak punya uang untuk mengganti biaya-biaya tersebut. Tapi Mita menguatkan hati mereka berdua. Tenang aja, nanti kalau mobil aku ditabrak atau kalian nabrak mobil orang lain, aku yang tanggung jawab. Udah, pokoknya sekarang beraniin diri. Hari ini kita belajar mobilnya ke jalan raya, ke arah Sudirman, terus nanti kita ke kota, kata Mita. Akhirnya Ari dengan Iwan, walaupun dengan deg-degan, keringet dingin, mereka jalan perlahan-lahan mengendari mobilnya Mita ke arah Sudirman dan kota. Alhamdulillahnya hari itu jalanan agak sepi, jadi mereka bertiga aman. Karena seringnya Mita itu minta dianterin sama Ari kemana-mana, beli buku atau fotokopi buku, tugas dari dosen, Ari jadi mahir mengendarai mobilnya. Sedangkan Iwan karena kesibukannya kuliah di Fakultas Hukum, dia jadi agak kurang dekat lagi sama mereka berdua karena kesibukannya. Mendekati akhir kuliah, mereka bertiga kumpul lagi di Balairu. Di situ Ari mengungkapkan niatnya pada Mita bahwa dia ingin menikahi Mita setelah wisuda dan mendapatkan kerjaan. Singkat cerita, setelah mereka selesai di wisuda, mereka mendapatkan kerjaan. Si Iwan diterima di satu biro hukum di Bilangan Jakarta Utara, sedangkan Ari diterima jadi pegawai negeri sipil di kehutanan. Sedangkan Mita dari awal memang Ari dan Mita itu punya komitmen bahwa
Yang kerja itu Ari aja, biar Mita tuh di rumah ngurusin rumah dan bapaknya. Singkat cerita, sekitar awal 91-an, Ari dan Mita akhirnya menikah. Setelah proses yang panjang, lama, dan cukup membuat kedua orang tua Ari itu pusing, adalah biaya pernikahan mereka berdua. Karena orang tua Mita ingin pernikahan mereka digelar di sebuah tempat yang mewah dan mahal. Di sebuah tempat yang mewah yang pasti harga sewanya mahal. Sedangkan kedua orang tua Ari sebagai seorang pegawai negeri yang gajinya pas-pasan, tidak punya semua biaya itu. Suatu malam Ari dan kedua orang tuanya berembuk untuk membicarakan masalah biaya pernikahan dia dan Mita. Di situ Ari juga terus terang sama kedua orang tuanya bahwa gaji dia sebagai calon pegawai negeri sipil di kehutanan tidak memadai untuk mengadakan perhelatan pernikahan dia dan Mita seperti yang diminta oleh Pak Heru, orang tua Mita. Kemudian setelah tidak ketemu titik temunya antara Ari dan kedua orang tuanya, Ari kemudian cerita ke Mita bahwa dia tidak punya biaya untuk mengadakan pernikahan mereka berdua di tempat yang Pak Heru minta. Pada saat itu Mita berkata pada Ari, jangan khawatir, semua biaya itu nanti akan bapak saya yang tanggung. Jadi Ari sama orang tua Ari cukup datang ke rumah untuk membicarakan pernikahan kita berdua. Kemudian Ari dan kedua orang tuanya datang ke rumah Mita untuk melamarnya. Di sana baru orang tuanya Ari agak sedih dan menahan marah karena melihat perlakuan Pak Heru kepada putranya. Di sana mereka melihat bahwa Pak Heru tidak begitu menyayangi Ari seperti anaknya. Setelah pertemuan yang kaku antara orang tua Ari dan Pak Heru, akhirnya diputuskan Mita dan Ari akan nikah di pertengahan tahun 90-an tersebut. Setelah mereka menikah, Ari dan Mita oleh Pak Heru dibelikan sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahnya Pak Heru, sekitar 10 menit jalan kalau dari rumah Pak Heru. Satu kampung tapi hanya beda RT. Awal-awalnya pernikahan Mita dan Ari berjalan dengan harmonis. Walaupun Ari punya sedikit rasa sedih dalam hatinya karena orang tuanya kalau mau datang ke rumahnya
itu malu sama Mita, karena selain Mita juga tidak menyambut ramah kalau kedua orang tua Ari datang, Mita juga selalu masuk ke kamar kalau kedua orang tua Ari datang, tidak menemaninya mereka di rumah. Sebenarnya perbuatan Mita ini sama Ari udah dikasih tahu, diperingati bahwa ini orang tua aku, kamu jangan menganggap remeh mereka, perlakukanlah mereka dengan baik seperti aku memperlakukan kedua orang tuaku. Tapi nasihat-nasihat Ari pada Mita untuk berbuat sopan santun pada orang tuanya seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bahkan kadang-kadang Mita suka berkata kasar kepada Ari, seperti kalau nggak ada aku, kamu nggak bakalan punya rumah. Kalau nggak ada orang tua aku dan duit aku. Bahkan uang bulanan yang biasa Ari kasih untuk orang tuanya sama Mita sekarang tidak boleh dikasih lagi. Pernah Ari datang ke rumah orang tuanya dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Mita untuk melepas kangen dan rindunya pada orang tuanya, serta sekalian mau mengasih sedikit kelebihan rezeki yang dia punya. Entah dari mana Mita tahu bahwa Ari ke rumah orang tuanya tanpa izin dia. Maka setelah Ari malam itu pulang ke rumahnya, mereka bertengkar hebat. Bahkan sampai Mita bilang, lebih baik kamu keluar aja dari rumah aku, jangan kamu balik lagi ke sini. Sana pergi, pulang sana ke rumah orang tua kamu. Karena Ari masih sayang dan usia pernikahan mereka juga baru berjalan 3 tahun, Ari masih berusaha sabar dan menuruti semua permintaan istrinya Mita. Tahun kelima pernikahan mereka berdua belum diberikan momongan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun mereka berdua sudah mencoba berobat ke sana kemari. Dan seperti biasa, jikalau Pak Heru datang ke rumah Ari dan Mita, Pak Heru selalu berkata sinis dan dingin pada Ari. Pak Heru selalu berkata, jangan-jangan kamu mandul ya Ri? Masa sampai sekarang kalian berdua nggak punya anak? Bahkan dalam kunjungan yang lain, Pak Heru sempat berkata juga pada Ari, lebih baik kita nikah aja sama orang lain. Kalau sampai sekarang ini dia nggak punya anak. Sebenarnya Heru sudah sampai titik habis sabarnya menghadapi istrinya dan mertuanya Pak Heru. Hanya karena Ari malu untuk berpisah dengan Mita, Ari tetap mencoba bertahan pada hubungan rumah tangga dia dengan Mita. Sekali-sekali Heru dan Iwan ketemu
dikala jam makan siang. Ari dan Iwan kadang-kadang suka menghabiskan waktunya dikala jam makan siang, karena kalau Ari pulang telat pasti Mita akan ngomel-ngomel. Makanya kesempatan dia untuk ngobrol sama sahabat sekaligus saudaranya itu, Iwan, adalah pasti jam makan siang. Ari selalu mencurahkan isi hatinya kepada Iwan tentang rumah tangganya, tentang hubungannya dengan mertuanya Pak Heru, tentang bagaimana Mita melarang dia main ke rumah orang tuanya, memberikan sebagian nafkahnya kepada orang tuanya. Iwan sebagai sahabat hanya bisa mendengarkan, tidak bisa memberi nasihat, karena Iwan sendiri belum nikah dan belum punya pengalaman untuk membicarakan masalah itu. Iwan hanya bisa bilang, sabar bro, semua itu ada hikmahnya, semua itu pasti akan menjadi hal yang baik buat kalian berdua. Suatu hari, tanpa pemberitahuan seperti biasanya, Pak Heru datang ke rumah mereka berdua. Tanpa banyak bicara, tanpa babi bu lagi, Pak Heru langsung berkata pada Ari, ini udah tahun ke-8 kalian nikah. Kalian juga belum punya keturunan. Gimana ini? Heru hanya bisa diam aja. Ari sambil menundukkan kepalanya bicara dengan pelan pada Pak Heru. Mungkin kami berdua belum dikasih kepercayaan Pak sama Allah untuk mendapatkan seorang anak. Saya harap Bapak sabar. Sudah 8 tahun saya sabar, kata Pak Heru. Tapi selalu gini aja, nggak ada hasilnya. Mita ketika di posisi itu hanya diam, seolah-olah membela dan membenarkan perkataan bapaknya. Kemudian setelah Pak Heru mengeluarkan unek-uneknya, dia langsung kembali ke rumahnya dengan hati yang marah karena menantunya belum bisa memberikan cucu padanya. Suatu hari, karena rasa kangen yang luar biasa dari orang tua Ari kepada anaknya, maka orang tua Ari, Bu Endang dan Pak Harso, dengan berat melangkahkan kakinya ke rumah putranya. Mereka kangen sekali melihat Ari, putranya yang sudah hampir 2 tahun tidak berkunjung ke rumah. Walaupun Bu Endang dan Pak Harso dengar bahwa sekarang
Ari sudah hidup mapan, tapi mereka ingin bertemu muka langsung dengan anaknya. Maka dengan berat hati, karena mereka takut akan penerimaan Mita kepada mereka berdua, maka di minggu siang itu orang tua Ari, Bu Endang dan Pak Harso dengan berat melangkahkan kakinya ke rumah mereka. Apa yang terjadi di rumah mereka, apa yang terjadi di rumah Ari dan Mita itu sesuai dengan pikiran mereka ketika mereka berjalan ke rumah putranya. Di sana setelah mereka mengucapkan salam, mereka melihat dari balik pintu kaca Ari berlari-lari dengan muka yang sangat gembira. Hati Bu Endang dan hati Pak Harso di situ langsung terenyuh, ngenes melihat Ari anaknya begitu sukacitanya melihat mereka berdua, karena mereka tahu Ari itu dilarang oleh Mita untuk bertemu dengan mereka berdua di rumahnya. Tapi kegembiraan Ari itu berbanding kebalik dengan istrinya Mita. Dari ruang tengah itu Bu Endang dan Pak Harso melihat bahwa Mita bermuka masam, tidak menjawab salam, tidak mempersilahkan masuk. Malah Mita langsung menelpon seseorang. Dalam hati Bu Endang dan Pak Harso itu sebenarnya sedih banget. Tapi apa mau dikata, anak mereka sudah punya tanggung jawab sendiri pada kehidupannya. Setelah mereka masuk, Ari karena tahu istrinya tidak suka pada orang tuanya, Ari membuat minuman dan membawa makanan sendiri untuk orang tuanya. Sedangkan Mita, Ari melihat masih nelpon di ruang makan. Setelah mereka bertiga peluk-pelukan, berciuman, Bu Endang dan Pak Harso sempat menitikkan air matanya ketika Ari anak mereka minta maaf karena sudah 2 tahun ini tidak bisa berjumpa karena dilarang oleh istrinya. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar ada suara derit pagar dari luar dan bayangan seseorang yang melangkah masuk. Ari dan kedua orang tuanya langsung melihat ke arah pintu, siapa yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Pak Heru, bapaknya Mita. Ketika Pak Heru sampai di pintu depan rumahnya Ari dan Mita, Mita langsung lari keluar dari kamar, dari ruang makan menyambut bapaknya. Di situ terlihat Pak Heru kelihatan marah sekali. Kedua matanya membesar, otot di lehernya kelihatan uratnya. Kemudian Pak Heru dengan dingin dan lugas tanpa basa-basi berkata pada
Bu Endang dan Pak Arso. Siapa yang menyuruh kalian berdua kemari? Kata Pak Heru. Sebenarnya saat itu hati Ari langsung ingin berlari untuk memberikan pelajaran kepada bapak mertuanya, tapi masih ditahan. Hanya kemarahan dan kesabaran Ari habis ketika Pak Heru berkata dengan menolakkan pinggangnya dan memalingkan mukanya, berkata kepada Bu Endang dan Pak Arso, sebaiknya kalian berdua keluar. Ini rumah saya yang beli, jadi saya yang berhak. Siapa yang boleh masuk di rumah ini, siapa yang boleh keluar. Disitulah kesabaran Ari mencapai titik nadir. Dengan setengah lompat, Ari berhadapkan mukanya ke muka Pak Heru dan berkata dengan keras, Bapak, selama hampir 9 tahun ini Bapak telah menginjak harga diri saya. Tapi saya masih sabar menghadapi Bapak. Tapi kalau Bapak sudah menghina kedua orang tua saya, terpaksa Pak, saya dengan hati yang sadar lihat kepada Mita, Ari langsung berkata pada Pak Heru, ini Mita saya kembalikan kepada Bapak. Mita saya cerai Pak dengan talak 3. Di situ Mita terlihat kaget dan bingung. Kenapa seperti itu? Tapi kekerasan hatinya membuat dia diam aja mendengar perkataan Ari. Bahkan tanpa sadar Mita berkata, ya udah, kalau itu memang maumu, karena kamu sudah berkata kasar pada bapak aku, kata Mita. Ari pun sadar bahwa selama ini Mita tidak terlalu menyayanginya. Sambil menggenggam tangan ibu dan bapaknya, Ari pun berkata kepada Mita dan Pak Heru, saya pamit Pak. Saya pergi deh Mita. Saya tidak membawa apa-apa yang ada di rumah ini. Masalah perceraian itu nanti saya urus sendiri. Kemudian Ari pun pergi dengan kedua orang tuanya. Malamnya Ari sempat nelpon Iwan untuk menceritakan masalah ini. Iwan pun hanya bisa merasakan turut sedih atas peristiwa yang terjadi dengan Ari dan Mita. Dan Iwan juga tidak menyalahkan perbuatan Ari, karena Ari sering cerita kepada dia bahwa Ari itu sebenarnya sudah tertekan
Bahkan kerjaannya di kantor itu sering terbengkalai gara-gara memikirkan rumah tangganya yang sudah dibilang tidak harmonis lagi. Sering bertengkar gara-gara hal sepele. Maka malam itu Ari memberi semangat kepada dirinya untuk bertekad kuat menyelesaikan masalah dia dengan Mita di pengadilan agama. Singkat cerita, Ari pun mengurus perceraiannya dengan Mita. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar, Iwan mendengar bahwa Ari dipindah tugaskan ke Surabaya oleh kantornya. Dan Ari menetap di sana, sudah menikah lagi dan punya 3 putra. Yang waktu itu Ari sempat kirim foto-fotonya dia dengan istri dan anaknya, foto-fotonya dia dengan istrinya waktu nikah di Surabaya. Iwan pun bahagia melihat Ari yang telah berhasil menjalani hidupnya di Surabaya, di tempat kerjanya yang baru. Bahkan Iwan mendengar istrinya Ari yang baru itu punya usaha kuliner yang maju pesat, yang mempunyai cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan nasib Mita yang Iwan dengar terakhir ketika dia berkunjung ke rumah orang tuanya, akhirnya Mita nikah lagi. Hanya pernikahannya itu hanya seumur jagung, karena ternyata suami Mita yang baru itu sudah punya anak dan istri. Setelah mengalami depresi yang lama dan berkepanjangan, Iwan dapat kabar bahwa Mita gantung diri di kamarnya pada malam Jumat Kliwon. Peristiwa Mita gantung diri ini membuat Pak Heru yang hatinya keras, yang hatinya seperti batu, menjadi membuat Pak Heru menjadi melupakan semuanya. Warga di sekitar kampung melihat Pak Heru sering duduk-duduk sendiri di depan rumahnya di tengah malam. Suatu waktu Iwan mendengar kabar bahwa Pak Heru ditemukan oleh warga kampung setelah warga kampung mencium bau busuk dari rumah Pak Heru. Setelah diselidiki oleh warga dan Pak RT, ternyata memang Pak Heru sudah seminggu tidak kelihatan di depan rumahnya. Maka oleh Pak RT dan warga, rumahnya Pak Heru pun dibuka dengan paksa. Ketika pintu terbuka,
Bau busuk menyengat dari dalam rumah Pak Heru. Warga pun langsung sadar bahwa Pak Heru telah meninggal berhari-hari tanpa ada yang tahu. Ini mirip dengan kematian putri tunggalnya. Mita juga ditemukan oleh warga kampung setelah warga kampung mencium bau busuk dari rumahnya Mita. Setelah warga kampung melapor ke kepolisian, maka pemakaman Pak Heru pun dilakukan oleh warga tanpa diketahui sanak keluarganya. Karena memang Pak Heru itu oleh warga kampung, selain seorang yang kaya, dia adalah orang yang sombong dan angkuh. Jadi banyak warga yang tidak mengenal dia secara pribadi. Bahkan Pak RT-nya sendiri aja juga suka marah sama Pak Heru karena nggak mau ikut kegiatan sosial seperti siskamling, kerja bakti sama-sama warga. Pak Heru selalu tidak hadir ketika diundang oleh Pak RT untuk melakukan kerja sosial. Iwan pun sempat memberitahukan kepada sahabatnya Ari di Surabaya bahwa Mita, bekas istrinya Mita, telah mati bunuh diri, yang kemudian disusul oleh bapaknya 40 hari kemudian karena Pak Heru tidak kuat menahan kesedihan sendiri. Dan Iwa pun juga memberitahuan kepada Ari apakah bisa datang ke Jakarta. Siapa tahu Ari ada yang kenal saudara dari mereka berdua. Tapi Ari ke sana di Surabaya, selain sibuk dengan kerjanya, Ari juga sudah tidak punya rasa lagi kepada Mita dan mantan mertuanya, maka Ari menolak untuk datang ke Jakarta. Maka pemakaman Pak Heru itu hanya dihadiri oleh warga sekitar dan kepolisian setempat. Masalah rumah, sampai sekarang Iwan mendengar kabar bahwa rumah itu dibiarkan kosong, bahkan bisa dikatakan rusak. Iwan sering mendengar bahwa dari kedua rumah tersebut sering terdengar suara orang menangis, merintih. Iwan hanya bisa mengenang masa-masa dia kuliah dengan Ari dan Mita. Gitulah sahabat Berkah Mania Official, cerita Iwan kepada kami soal sahabatnya yang awalnya pernikahannya itu begitu penuh dengan ketidakharmonisan, yang akhirnya berakhir dengan kebaikan, dengan kehidupan barunya di Surabaya. Semoga peristiwa ini membuat dan menjadikan pelajaran pada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.